Selamat datang dalam panduan psikoedukasi kami tentang pencegahan dan mengatasi pelecehan seksual. Ayo mulai perjalanan kita bersama, dapatkan pengetahuan dan kekuatan untuk melindungi diri dari tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan atau perlakuan yang tidak diinginkan dan tidak disetujui secara seksual terhadap seseorang. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, tempat kerja, sekolah, atau dalam hubungan personal. Dalam materi psikoedukasi ini, kami akan membahas pengertian pelecehan seksual, dampak pada korban, tanda-tanda pelecehan seksual, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Kami juga akan menyajikan data kasus pelecehan seksual di Indonesia untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan manfaat kekuasaan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual meliputi yang pertama, kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti sentuhan, pegangan, atau ciuman. Yang kedua, eksploitasi melalui pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual. Yang ketiga, pelecehan verbal, seperti perkataan atau lelucon yang vulgar atau merendahkan. Yang keempat, pelecehan visual seperti pemotretan atau perekaman tanpa izin. Yang kelima dan yang terakhir, pelecehan digital seperti penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan. Pelecehan seksual dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban, baik secara emosional maupun psikologis. Berikut ini adalah dampak yang mungkin terjadi. Pertama, kerusakan emosional dan psikologis, meliputi depresi, kecemasan, dan trauma. Yang kedua, penurunan harga diri dan kehilangan rasa percaya diri, seperti merasa tidak berharga atau meragukan kemampuan diri. Yang ketiga, gangguan tidur dan makan, yang meliputi kesulitan tidur seperti insomnia dan perubahan pola makan seperti kehilangan nafsu makan. Yang keempat, gangguan pada hubungan interpersonal, seperti memiliki kesulitan untuk mempercayai orang lain. 5. Gangguan pada fungsi seksual dan kehidupan intim, seperti menghindari kontak fisik atau kesulitan dalam hubungan romantis. 6. Resiko mengalami gangguan mental jangka panjang, seperti PTSD, dengan contoh mimpi buruk, flashback, serta ketakutan yang berlebihan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, tingkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual melalui kampanye, seminar, dan materi edukatif. Yang kedua, ajarkan keterampilan komunikasi yang efektif dan batasan pribadi kepada anak-anak dan remaja. Yang ketiga, implementasikan kebijakan anti pelecehan seksual di institusi dan organisasi. Yang keempat, sediakan dukungan psikososial bagi korban pelecehan seksual melalui konseling dan terapi. Yang kelima, pelaporan dan penegakan hukum. Nah, di sini ada data kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia, yang dimana pertama, Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 1038 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilaporkan di Indonesia. Dan yang kedua adalah laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada tahun 2020 mencatat bahwa 94,3% korban pelecehan seksual adalah perempuan. Dan yang ketiga ada data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 7.953 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa data ini hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan dan kemungkinan masih terdapat banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan di Indonesia. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Pelecehan seksual adalah tindakan kekerasan serius yang dapat memiliki dampak yang merusak pada korban. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai pelecehan seksual, mengenali tanda-tanda, serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu.